Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita senantiasa bersalawat. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Indiviana dari Prodi Ekonomi Syariah, beserta rekan saya Firmanto dari Prodi Matematika, di mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Dampak Belajar Online Terhadap Psikologis Pelajar. Di mana karya tulis ilmiah kami ini memiliki dua pembahasan, yakni yang pertama tentang kondisi psikologis pelajar ketika belajar offline, dan yang kedua adalah dampak belajar online terhadap kondisi psikologis pelajar. Nah, adapun metode yang kami gunakan adalah dengan menyebar angket yang kemudian diisi oleh kurang lebih 191 koresponden pelajar. Nah, mungkin langsung saja kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indiviana dari Prodi Ekonomi Syariah, di mana kali ini saya akan membawakan pembahasan yang pertama dari karya tulis ilmiah kami, yakni tentang kondisi psikologis pelajar pada saat belajar atau pembelajaran offline. Sebelum kita tahu bagaimana sih kondisi dari psikologi pelajar pada saat belajar offline, maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa pengertian atau definisi dari psikologi. Nah, psikologi itu adalah suatu disiplin ilmu yang kemudian berfokus kepada perilaku dan proses mental, dan kemudian bagaimana perilaku atau proses mental tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan itu hubungannya sangat erat. Jadi bukan hanya kamu dengan dia saja nih yang punya hubungan erat, namun antara psikologi dengan ilmu pendidikan juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu lainnya pula. Oke, lanjut. Menurut perspektif psikologi, peserta didik atau pelajar adalah seorang individu yang kemudian sedang mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Sehingga perlunya ikatan yang erat antara pendidik dan juga peserta didik atau pelajar. Sehingga pembelajaran offline atau tatap muka ini dinilai lebih mendukung bagi pendidik. Mengapa demikian? Karena pendidik itu bisa merangkul peserta didik atau pelajarnya. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik atau pelajar ini sangat membutuhkan bimbingan serta arahan yang konsisten untuk menuju ke arah kemampuannya yang optimal, optimalisasi kemampuannya seperti itu. Nah, kemudian dengan pembelajaran offline ini juga guru bisa melakukan pendekatan yang tepat terhadap peserta didik atau pelajar. Mengapa demikian? Karena guru atau pendidik ini bisa melihat secara langsung bagaimana sih perilaku dari peserta didik atau pelajar ini, sehingga pendidik ini bisa menentukan secara tepat bagaimana saja bimbingan serta pengarahan dalam proses belajarnya. Dan juga guru atau pendidik ini bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik atau pelajar, karena kan dilakukan secara offline atau secara tatap muka, secara langsung seperti itu. Sehingga apabila pelajar atau peserta didik ini mengalami hambatan atau masalah dalam proses belajarnya, sehingga pendidik ini bisa mencari metode yang tepat, apa kemudian metode yang tepat yang akan digunakan nantinya dalam pembelajaran, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pembelajaran yang bisa berimbas kepada
kondisi mental peserta didik ini atau pelajar ini. Kemudian selain itu juga pembelajaran offline atau tatap muka ini sangat menguntungkan bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena peserta didik itu bisa meningkatkan potensi dirinya, meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan non-akademik maupun dari segi akademiknya. Nah, sehingga peserta didik juga bisa belajar cara mengontrol emosinya. Nah, di mana hal ini sangat baik bagi mentalnya seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan yang pertama tentang kondisi psikologi pelajar pada saat belajar offline. Selanjutnya ialah tentang bagaimana dampak belajar online terhadap kondisi psikologis pelajar. Nah, saat ini kita tengah menghadapi persoalan pandemi COVID-19 atau virus corona, di mana untuk mencegah penyebaran virus tersebut, Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, melakukan perubahan sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut tentu berimbas terhadap selenggara pelaksana pendidikan dan salah satunya ialah pelajar yang termasuk salah satu objek dari pendidikan. Nah, penyebaran virus COVID-19 ini dan segala aktivitas atau segala yang diakibatkannya ini tentunya akan mengganggu kondisi psikologis manusia. Nah, berikut ialah data terkait dampak belajar online yang telah diisi oleh 191 koresponden pelajar. Berdasarkan diagram 1.1 menjelaskan tentang jumlah waktu yang pelajar lakukan untuk belajar online, dan data terbesar itu mencapai atau sebanyak 76 pelajar melakukan atau menghabiskan 5-6 jam untuk melakukan pembelajaran online. Bahkan sebanyak 99 pelajar ini melakukan aktivitas belajar online hampir setiap hari. Tentu ini merupakan waktu yang lama sehingga akan menimbulkan kejenuhan, dan tentunya materi yang diajarkan oleh guru tidak akan terserap dengan baik. Aktivitas belajar online tentunya tidak terlepas dari penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan berlebihan justru akan menimbulkan indikasi kecanduan. Ini tentunya akan menimbulkan banyak dampak negatif seperti mudah terpapar informasi yang salah dan juga mengakses hal-hal yang dilarang seperti konten sensitif dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang memiliki kecenderungan atau yang memiliki kecanduan gadget akan cenderung memiliki masalah sosial dan juga akademik. Lantas bagaimana kondisi pelajar ketika belajar online? Berdasarkan diagram 1.2 menjelaskan kondisi stres pelajar ketika belajar online. Aktivitas belajar yang hampir dilakukan setiap hari membuat kondisi mental pelajar menurun. Banyak sekali dampak negatif yang pelajar rasakan, mulai dari kurang konsentrasi, kurang memahami materi, jaringan yang tidak memadai, dan lain sebagainya, membuat mereka merasa stres dan tertekan. Tidak sedikit dari mereka yang absen ketika belajar online. Di sisi lain, guru yang ingin melakukan evaluasi justru membuat pelajar merasa terbebani. Meskipun pihak sekolah dan juga kampus telah membantu mulai dari penyediaan kuota internet, meminjamkan buku dan lain sebagainya, namun masih dirasa kurang memahami. Tidak hanya itu, kondisi geografis pelajar juga berpengaruh dalam belajar online karena masih banyak daerah yang tidak dapat mengakses jaringan internet. Melihat pembelajaran yang dialihkan dari rumah, sehingga tentunya membuat peran orang tua sebagai pendidik utama dari di rumah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Berdasarkan diagram 1.3 menjelaskan bahwa sebanyak 156 pelajar tidak didampingi orang tua ketika belajar, dan sebanyak 55 pelajar tidak mendapatkan kepedulian dari orang tua. Nah, kolaborasi guru dan orang tua harus sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan pembelajaran dan mencegah terganggunya kondisi psikologis pelajar. Relasi antar keluarga, suasana rumah, dan juga perhatian orang tua menjadi aspek yang mendorong tumbuh kembang mental anak dan juga kondisi pelajar ketika belajar online.
Berdasarkan video sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara offline dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat. Mereka dapat mengikuti berbagai macam kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik, sehingga tentunya baik terhadap kondisi mental dan psikologis mereka. Sedangkan saat ini pelajar belum terbiasa untuk melakukan kegiatan pembelajaran online, sehingga perlu perhatian dari pihak terkait seperti pendidik dan juga orang tua, sehingga tujuan dari pembelajaran online dapat tercapai, namun tidak mengabaikan kondisi psikologis pelajar.